Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Yoga Pratama, masih di channel saya. Seperti biasa, kita akan berdiskusi membahas tentang seputar edukasi yang kira-kira tujuannya adalah bisa membantu teman-teman yang sedang butuh inspirasi dan motivasi mengenal akademik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih persiapan menghadapi seminar proposal atau dikenal dengan Sempro. Nah, Sempro sendiri ini banyak dilakukan di S1, S2 ataupun S3. Nah, gimana sih cara persiapannya sebelum mengarah kepada, kalau di S1 mungkin mengarah kepada sidang skripsi atau sidang tesis, dan di S3 kepada langkah berikutnya ke setelah saya menerima proposal biasanya ada seminar hasil tertutup, sidang tertutup, dan promosi dokter atau sidang terbuka. Bagaimana sih langkah awal ini sebuah seminar proposal tuh harus seperti apa kira-kira tipsnya agar Anda tidak lagi deg-degan, atau bagaimana sih persiapan menghadapi seminar proposal. Nah, pastinya tidak sedikit yang merasa deg-degan, ketakutan gitu ya ketika menghadapi Sempro. Tapi sebenarnya tidak perlu takut gitu ya, kalau Anda punya persiapan, nanti juga dengan sendirinya setelah 5 menit pertama itu akan hilang rasa nervous Anda. Yang penting Anda memiliki yang namanya persiapan gitu ya. Nah, persiapan yang harus dimiliki oleh Anda adalah, yang pertama adalah Anda, satu, ini paling penting ya, pahami apa materi yang akan Anda presentasikan. Pastikan Anda mengetahui judul penelitian Anda dan materi isi yang akan Anda sampaikan pada seminar proposal. Jadi kuasai ini. Jadi bagaimana Anda tidak mungkin memahami ini, karena Anda kan pasti tahu ini jenis penelitian yang Anda lakukan gitu ya. Kemudian sebelum memulai materi ini, Anda bisa catat poin-poin penting apa yang ada di dalam proposal skripsi, tesis, disertasi, sambil dicatat. Tambahkan juga data-data yang kira-kira perlu ditambahkan sehingga ketika ada pertanyaan Anda jadinya bisa menjawab gitu ya. Yang kedua, perkirakan pertanyaan yang muncul dari dosen penguji atau audiens. Biasanya Sempro ini dihadiri oleh mahasiswa juga, tidak hanya dosen penguji, sehingga Anda harus siap juga secara isi gitu ya, siap secara mental dan juga siap secara kemampuan Anda dalam mempresentasikan ini. Jadi Anda perkirakan nih kira-kira pertanyaan apa nih yang akan muncul nih, karena audiens kan tidak bertanya, yang bertanya dosen, tapi mereka kan akan nonton gitu ya. Prediksilah apa yang akan keluar nanti, atau seputar pertanyaan dari yang Anda lakukan. Biasanya rumusan masalah, kemudian judul Anda akan ditanya, teori, pendekatan gitu ya. Apa urgensi dari penelitian yang Anda lakukan, apa perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan yang Anda lakukan, apa bedanya pengembangan bahan ajar dengan pengembangan pembelajaran, atau apapun itu gitu ya. Bagaimana mendapatkan data penelitian, kalau penelitiannya pengembangan, analisis kebutuhannya seperti apa gitu ya. Bagaimana mengolah data. Nah, intinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus sudah Anda bisa prediksi, karena proposal itu adalah pertanyaan dari mulai bab 1 sampai bab 3. Gitu. Jadi otomatis Anda harus bisa memprediksi dan membayangkan pertanyaan-pertanyaan seputar bab 1 dan bab 3, latar belakang, tujuan, landasan teori, sampai metode penelitian. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, buatlah presentasi yang padat, singkat, jelas gitu ya, dan juga tidak bertele-tele, karena kadang PowerPoint kita terlalu banyak dan isinya tidak ada. Jadi sampaikan secara lisan dan jelas sesuai dengan apa yang ingin Anda jelaskan. Jadi jangan membuat presentasi yang penuh dengan power text, bukan PowerPoint. Jadi masukkan poin-poinnya saja. Jika memang sudah cukup, cukup. Jangan dibuat tambah-tambahkan gitu ya, yang memang sesuai dengan penelitian Anda. Yang keempat adalah latihan presentasi dulu. Sebelum memulai Sempro, Anda bisa latihan di rumah bersama teman yang kira-kira bisa membantu Anda untuk jadi partner sharing presentasi dulu nih. Nanti teman Anda bisa pura-pura menguji Anda gitu. Jadi Anda jadi mahir menyampaikan PowerPoint ini gitu. Jadi latihan
presentasi dengan teman. 15 menit saja 2-3 kali sebelum H-1 sempro ini bisa membantu Anda. Lalu santai saja, yang kelima relax ya, jangan sampai Anda terbebani dengan seminar ini. Anda harus istirahat juga yang cukup. Jadi Anda harus santai, dengarkan musik, relaksasi dan refleksikan. Oh, sudah sampai ke tahap seminar proposal, berarti tinggal sedikit lagi. Jadi jangan sampai bayangan seminar proposal ini meneror Anda gitu ya. Jangan sampai ini membuat Anda tertekan, tapi ini santai, jangan sampai diambil pusing gitu, relax saja. Lalu yang keenam nih buat Anda semua adalah yang paling pentingnya adalah kuatkan mental dan fisik secara Anda akan berhadapan dengan dosen-dosen penguji ya. Jadi Anda harus bisa siap jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu mungkin tidak bisa Anda jawab atau bisa saja melululantahkan apa yang sudah Anda buat ya. Secara mental Anda harus siap gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk sarapan kalau pagi-pagi atau siang ujiannya, makan dulu gitu karena kondisi fit bisa membuat Anda juga segar dan fresh saat menjawab pertanyaan ya. Dan yang paling penting selain itu adalah Anda juga harus berdoa. Berdoa, minta doa kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala supaya dilancarkan, lalu kepada orang tua gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus Anda pahami gitu dalam melakukan yang namanya seminar proposal. Penting sekali jika seminar proposal Anda ini berjalan lancar, karena jika ini lancar, revisinya tidak banyak, Anda dengan cepat bisa langsung lanjut ke penelitian selanjutnya. S1 langsung sidang skripsi, terus S2 tesis, dan S3 bisa langsung ke tahapan berikutnya, yaitu tahap analisis, yaitu ke hasil yang kemudian bisa diseminarkan di seminar kelayakan atau hasil. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, bagaimana sih persiapan seminar proposal gitu ya. Karena apapun yang nanti Anda presentasikan tergantung bagaimana cara Anda mempersiapkan diri. Atur cara bicara, santai, juga jangan banyak ketawa, karena kalau ketawa Anda nanti dianggapnya tidak serius dalam seminar gitu ya. Jadi cukup atur semuanya, Anda latihan, ini insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya teman-teman, terima kasih, jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih guys.